Coba deh pikirin ini. Ada sebuah gagasan yang kedengarannya aneh banget, tapi sebenarnya luar biasa kuat. Gagasannya adalah, terkadang langkah paling cerdas dalam sebuah konflik itu bukan berjuang mati-matian buat menang, tapi justru menyerah secara strategis. Eits, tunggu dulu, ini bukan soal jadi lemah ya. Ini soal efisiensi taktis tingkat tinggi, sebuah seni yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Pernah nggak sih ngerasain hal ini? Anda baru aja menang debat, Anda berhasil buktiin kalau pendapat Anda benar, tapi bukannya ngerasa puas, Anda malah capek banget. Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas kenapa perasaan menang tapi lelah ini bisa muncul. Dan yang paling penting, gimana cara menghindarinya untuk selamanya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, ilusi kemenangan. Di sini kita akan bongkar sebuah jebakan psikologis yang sering banget kita alami. Kenapa sih kemenangan yang didorong oleh ego itu sebenarnya adalah kekalahan terselubung yang nguras habis energi mental kita? Begini cara kerjanya. Saat Anda maksa seseorang buat ngakuin Anda benar, Anda itu nggak dapat kesepakatan yang tulus. Yang Anda dapat itu cuma penyerahan sementara. Di baliknya, Anda justru lagi ngebangun tembok perlawanan. Pikiran mereka nggak berubah. Yang ada cuma rasa kesal yang dipendam, yang jadi benih buat konflik di masa depan. Ini adalah kemenangan yang paling hampa. Nah, slide ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Coba deh kita lihat. Di sisi kiri, kita punya dominasi ego. Fokusnya cuma satu, ngebuktiin diri benar. Reaksinya kalau dikritik, defensif total. Dan hasil akhirnya, yaitu tadi, capek, lelah, hubungan rusak. Sekarang, lihat sisi kanan, penundukan ego. Fokusnya adalah memahami akar masalah, reaksinya observasi, dan hasilnya, damai, integritas terjaga. Pertanyaannya bukan lagi mana yang benar, tapi mana yang lebih cerdas dan efisien. Jawabannya udah jelas banget kan? Nah, kalau jalur yang kanan, itu jelas pilihan yang lebih efisien. Terus gimana caranya kita bisa pindah ke sana? Di bagian kedua ini, kita akan bahas inti dari strateginya, kekuatan menyerah. Dan gimana cara kita mendefinisikan ulang kata menyerah bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai sebuah keputusan taktis yang jenius. Ini poin utamanya. Menyerah strategis itu bukan tanda kelemahan. Ini adalah keputusan sadar yang dibuat oleh bagian paling rasional dari otak Anda. Bayangin deh, energi mental Anda itu kayak amunisi. Anda secara sadar memilih untuk nggak menembakkannya dalam perdebatan yang nggak ada gunanya, supaya Anda bisa simpen amunisi itu untuk pertempuran yang benar-benar penting buat tujuan besar Anda. Oke, terus gimana caranya? Secara praktis, gimana? Ini semua tentang psikologi melepaskan. Pertama, sadari kalau dorongan buat ngebalas argumen itu cuma peristiwa mental. Kayak awan lewat aja. Itu bukan diri Anda. Ini namanya defusi kognitif. Kedua, pisahkan identitas Anda dari argumen. Merasa salah soal satu hal itu bukan berarti Anda jadi orang gagal. Ego Anda bakal teriak sebaliknya, tapi jangan kasih makan ego itu. Dengan ngebiarin ego kelaparan, Anda justru membebaskan energi mental yang luar biasa besar buat dialihin ke hal-hal yang beneran produktif. Nah, sekarang kita masuk ke taktik yang, ini mungkin yang paling radikal dan paling kuat dari semuanya. Puasa bicara. Ini adalah seni keheningan taktis. Sebuah gagasan untuk secara sengaja puasa dari menyampaikan kebenaran. Kedengaran gila ya? Justru ini adalah puncak dari efisiensi. Analogi di slide ini tuh udah ngerangkum semuanya dengan sempurna. Bayangin kebenaran yang Anda punya itu adalah air paling murni. Tapi kalau Anda tuang ke tong lumpur, yaitu pikiran orang yang udah tertutup sama emosi, air Anda nggak akan bisa ngejernihin lumpur itu. Justru sebaliknya, kebenaran Anda yang berharga itu malah jadi ikut kotor. Ini adalah pemborosan energi yang absolut. Dan kutipan ini ngasih kita sebuah algoritma taktis yang luar biasa. Saat Anda bilang, sesungguhnya aku sedang berpuasa, Anda itu bukan lagi pasif. Anda lagi secara aktif memutus sirkuit konflik. Anda menarik bahan bakar emosional yang mereka butuhkan. Api kemarahan itu, tanpa oksigen dari perlawanan Anda, pada akhirnya bakal padam sendiri. Anda menang dengan tidak bertarung. Dan prinsip menahan diri dari posisi kuat ini bukan cuma teori loh. Di bagian selanjutnya, kita akan lihat gimana strategi ini diterapkan oleh tokoh-tokoh besar dalam sejarah di bawah tekanan yang paling ekstrim sekalipun. Ini adalah level kesabaran tertinggi. Coba kita lihat kisah Imam Ali. Hak kepemimpinannya yang sah dirampas, dan beliau punya kekuatan militer dan dukungan buat memulai perang saudara demi ngerebut haknya kembali. Tapi apa yang beliau pilih? Diam. Beliau menggambarkannya sebagai bersabar, meski ada duri di mata dan tulang di kerongkongan. Sebuah metafora yang luar biasa sakit, yang menggambarkan betapa pedihnya menahan kebenaran. Kenapa?
karena beliau menghitungnya secara rasional. Kemenangan egonya akan dibayar dengan hancurnya persatuan umat. Jadi, beliau mengorbankan hak pribadinya demi kemenangan yang jauh lebih besar dan abadi. Kisah yang mirip terjadi pada cucunya, Imam Hasan. Beliau dihadapkan pada situasi yang mustahil, pasukan lawan yang jauh lebih kuat, dan pengikutnya sendiri yang terpecah belah dan gak bisa diandalkan. Memaksakan perang itu sama aja bunuh diri. Jadi, beliau melakukan hal yang gak terpikirkan, menandatangani perjanjian damai dan menyerahkan kekuasaan politik. Kalau dilihat sekilas, ini kekalahan total. Tapi secara strategis, ini adalah langkah jenius. Beliau membaca realitas di lapangan dan memilih untuk menyelamatkan ribuan nyawa dari pembantaian sia-sia dan sebagai gantinya, memenangkan kemenangan moral abadi yang dicatat sejarah. Jadi, ini poin kuncinya. Kesabaran yang kita lihat di kisah-kisah tadi itu bukan sabar biasa. Ini adalah sebuah konsep spesifik yang sangat kuat yang dikenal sebagai hilm. Ini bukan pasrah. Ini adalah kontrol diri dari posisi yang kuat. Nah, tabel ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Sabar itu bertahan saat Anda lemah, sementara hilm itu memilih untuk menahan diri saat Anda kuat. Hilm adalah soal menahan pedang atau argumen superior Anda, bukan karena takut, tapi karena kebijaksanaan untuk menjaga kesucian kebenaran itu sendiri dari pertarungan yang kotor. Oke, kita udah bahas teori, udah bahas sejarah, sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya kita menerjemahkan semua kebijaksanaan ini menjadi taktik praktis yang bisa Anda pakai di rapat kantor, diskusi sama pasangan, atau bahkan di media sosial mulai hari ini juga. Ini dia, 4 taktik kemenangan buat Anda. 1. Taktik diam. Pas diskusi jadi panas dan gak rasional, stop bicara, diam aja. Keheningan itu justru akan memaksa mereka buat berhadapan dengan logika mereka sendiri. 2. Dengar untuk mendiagnosis. Ganti tujuan Anda dari nyari celah argumen jadi nyari akar ketakutan mereka. Ini langsung melucuti ego Anda sendiri. 3. Kuasai penolakan. Sampaikan ide Anda, kalau ditolak ya udah, terima aja dengan tenang, lanjut. Jangan buang energi buat maksa. 4. Reset neurologis. Mulai ngerasa marah, langsung ubah posisi fisik Anda. Berdiri, duduk, atau jalan ke ruangan lain. Ini cara instan buat mutus siklus agresi di otak Anda. Jadi, ingat ya, jangan pernah takut kelihatan kalah dalam perdebatan kusir. Membiarkan orang egois merasa menang itu sebenarnya adalah kemenangan Anda yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Anda baru aja memenangkan hadiah yang jauh lebih berharga. Waktu Anda, energi Anda, dan kedamaian batin Anda. Anda telah memilih untuk memenangkan perang, bukan cuma pertempuran kecil yang gak penting. Jadi, coba deh pikirkan, hidup ini penuh banget sama pertempuran-pertempuran kecil yang gak perlu kita menangkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita gak cuma jadi lebih tenang, tapi juga jadi jauh lebih strategis. Pertanyaan buat Anda minggu ini adalah, argumen mana yang akan Anda menangkan? Dengan cara diam